Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 281 Dia tidak salah. Yunran memutar lehernya dan memerintahkan penjaga rahasia di sampingnya, orang yang mengatakan bahwa kue manis kecil itu adalah monster kecil, pergi dan cari tahu anak siapa dia. Saya secara pribadi akan mengunjungi dan bertanya kepada mereka kapan mereka menjadi monster kecil dengan akar spiritual tingkat surga super. Para penjaga rahasia juga merasa bahwa tuan kecil mereka, Sweetie Cake, sangat sedih disebut monster kecil. Mereka semua sedikit marah. Monster kecil apa? Menurutku mereka hanya iri. Cemburu dengan bakat akar spiritual tuan kecil kita, Sweet Cake. Itu benar. Tuan kecil kami, Sweetie Cake, memiliki akar spiritual tingkat surga yang super. Bagaimana denganmu? Pada tingkat manakah akar spiritual Anda? Mengapa Anda tidak memberitahu kami dan membiarkan semua orang mendengar dan melihat? Di antara kelompok anak-anak ini, ada satu atau dua orang yang sedikit lebih tua. Anak-anak berusia 8 atau 9 tahun akan membangkitkan akar spiritual mereka. Itu semua adalah akar spiritual yang paling biasa. Pada saat ini, mereka bahkan belum memahami budidaya pengumpulan ki yang paling dasar. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan akar spiritual tingkat surga super milik Sweetie Cake. Meskipun Yunran marah, dia tidak bisa menghadapi bocah setengah dewasa ini. Anak-anak ini telah mendengarkan orang tua mereka dan menganggap kue manis kecil berbahaya, jadi mereka mengucilkannya bersama-sama. Tidak ada gunanya bahkan jika dia menjelaskannya dengan serius sekarang karena anak-anak ini hanya akan memilih untuk percaya pada orang tua mereka dan bukan pada orang luar seperti dia. Oleh karena itu, tidak mudah baginya mengubah pikiran anak-anak hanya dengan beberapa penjelasan. Dia akan membujuk Sweetie Cake-nya terlebih dahulu. Yunran menggendong paket kecilnya ke samping. Setelah beberapa kali dihibur, suasana hati Pak kecil itu jauh lebih baik dan dia tidak lagi menangis. Dengan tangan di pinggangnya yang bundar, Sweetie Cake merengek, Sweetie Cake bukanlah monster kecil. Kue manis adalah makhluk abadi kecil yang lucu dan cantik. Ya, Sweetie Cake itu peri kecil. Yunran mengulurkan tangan dan mengusap kepala gadis itu dengan lembut. Dia mendongak dan melihat bahwa Suan Yuan Yu sebenarnya sedang menatap Pak kecil itu dengan mata memerah. Yunran terdiam. Suan Yuan Yu mungkin merasa Pak kecil itu menderita karena dia dan merasa kasihan karenanya. Dia baik-baik saja. Dia hanya menderita sedikit. Ya, kue manis baik-baik saja. Sweetie Cake akan mencari kakak. Pak kecil itu perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengangkat wajah kecilnya yang gemuk ke arah mereka dan memperlihatkan senyuman manis khasnya. Dia melambaikan tangannya yang seperti akar teratai dan berlari bermain dengan kakaknya. Kelas berlanjut. Yunran tidak segera membawanya kembali. Dia tidak ingin mengajari Pak kecil itu untuk menghindari masalah. Dia memberitahu Pak kecil itu bahwa dia tidak bersalah, jadi dia tidak perlu bersembunyi dari orang-orang itu. Kali ini, Suan Yuan Yu tidak berani gegabah menyelesaikan masalah dengan keluarga anak-anak tersebut. Setelah menyesap teh herbal, dia menatap Yunran dan meminta maaf. Aku tidak menyangka Little Sweetie Cake akan terlibat. Ekspresi Yunran tenang saat dia menjawab dengan acuh tak acuh, dia baik-baik saja. Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Dia menangis seperti itu. Tidak, saya harus membawanya kembali ke Wuhan. Di istana, tidak ada yang berani mengganggunya seperti ini. Suan Yuan Yu tidak menyukai Mobe Yuan dan selalu ingin membawa Yunran dan anak-anaknya kembali ke Wuhan. Kali ini, karena Sweetie Cake, dia mencoba membujuk Yunran lagi. Yunran menghela nafas pelan. Aku tahu kamu menyayanginya, tapi dia tidak selalu menjadi bunga kecil yang dilindungi oleh lapisan penjaga rahasia. Ini bukan cara dia seharusnya tumbuh dewasa. Hati Yunran sangat sakit pada Pak kecil itu, tapi dia sudah terlalu lama berada di lingkungan apokaliptik. Meskipun dia berbesar hati karena Pak kecil itu disayangi, mereka tidak bisa menghentikannya untuk tumbuh dewasa. Bab 282 Nasib Baik. Little Sweetie Cake kembali ke tempat duduknya. Masih ada sepotong kecil permen di mulutnya. Saat dia menggerakkan benjolan di pipi merah mudanya, dia tampak seperti tupai yang mencuri biji pinus. Bun mengeluarkan sapu tangan dan menyeka lapisan gula di tangannya. Cepat habiskan permennya. Ketika guru datang nanti, kamu tidak bisa memakannya lagi. Oke, Sweetie Cake mengerti.
Pak Pekrat mengedipkan mata hitam besarnya dan mengangguk penuh semangat. Dia patuh dan lembut. Bun membantunya menyiapkan buku, kuas, dan tinta sebelum kembali ke tempat duduknya. Tanpa diduga, saat dia duduk, tanah berguncang hebat. Saat itu, seluruh rumah ikut berguncang. Balok kayu besar yang menopang atap menimpa anak-anak yang duduk di dalam rumah. Saat anak-anak ketakutan dengan perubahan mendadak ini dan membeku di tempat, sesosok tubuh kecil berwarna merah muda muncul di depan mereka. Itu adalah Mo Yunian. Bola kecil itu mengangkat lengannya yang seperti akar teratai dan mengayunkan tinju kecilnya, membuat balok kayu besar itu terbang. Jangan takut, kue manis sangat kuat. Dia tidak akan membiarkan kayu patah itu menghantammu. Meskipun Pak kecil itu baru berusia 3,5 tahun, dia sangat berani. Saat ini, dalam menghadapi perubahan ini, dia bahkan lebih tenang dibandingkan anak-anak yang lebih besar. Tidak peduli bagaimana tanah berguncang, Pak kecil itu membusungkan dadanya dan menyatukan beberapa meja agar anak-anak bersembunyi di bawahnya. Cepat, datanglah. Bersembunyi di bawah meja dan jangan berlarian, hati-hati jangan sampai kepalanya terkena balok kayu orang jahat itu dan menjadi sedikit bodoh. Melihat seorang anak berlarian di sekitar rumah karena ketakutan, suara Pak kecil itu membawa sedikit kegelisahan. Bun berlari mendekat dan mengerutkan kening. Kue manis, apa yang kamu lakukan? Saudaraku, Sweetie Cake melindungi semua orang. Pak kecil itu berkata dengan serius dengan mata hitamnya yang besar. Dengan keributan yang begitu besar, penjaga rahasia di luar dan Yunran, Suan Yuan Yu, dan yang lainnya di paviliun secara alami terkejut. Ini gempa bumi. Suan Yuan Yu berteriak dengan gugup. Gempa bumi. Gempa bumi. Yunran dengan cepat sadar kembali. Mereka berdua berlari menuju sekolah tempat kedua Pak kecil itu berada. Namun saat mereka tiba, rumah tersebut sudah roboh dan berubah bentuk. Atapnya ditekan, dan mereka bisa mendengar tangisan anak-anak di dalamnya. Semua penjaga rahasia berkumpul. Entah itu orang-orang dari Istana Yuan atau orang-orang Suan Yuan Yu, mereka semua menarik batu bata dan tumpukan kayu pecah. Nona Yunran, kedua tuan muda itu masih di dalam. Mereka tidak berhasil melarikan diri. Yunran berkata pada dirinya sendiri untuk tidak panik. Bun dan Sweetie Cake diberkati oleh surga. Mereka pasti baik-baik saja. Namun, dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa sepenuhnya meyakinkan dirinya untuk tenang. Dia hanya bisa menstabilkan suaranya semaksimal mungkin. Berhati-hatilah saat memindahkan batu bata dan kayu ini. Jangan menyebabkan keruntuhan lagi. Dengan itu, mereka berdua bergabung. Bergerak cepat, namun hati-hati, mereka memindahkan batu bata dan kayunya. Karena banyaknya orang, batu bata dan kayu yang menumpuk segera dipindahkan. Semua orang melihat sosok kecil berwarna merah muda berdiri di atas meja. Dia meletakkan satu tangan di pinggangnya, dan tangan lainnya terangkat tinggi, memegang balok kayu besar. Mulutnya masih dipenuhi permen yang belum habis, dan pipi merah jambunya bergerak-gerak. Bab 283 Gaya si kecil Pekrat. Mata Yunran memerah karena cemas, tapi melihat penampilan Pak kecilnya sekarang, dia menganggapnya lucu. Saat dia tertawa, air mata mengalir di pipinya. Para penjaga rahasia juga terkejut. Semua orang mengira atap rumah telah roboh. Perubahannya begitu cepat sehingga mereka tidak sempat terbang untuk menyelamatkan mereka. Apalagi ada anak-anak di dalamnya. Banyak orang mungkin akan terluka. Tanpa diduga, semua anak bersembunyi di bawah meja. Hanya tuan kecil mereka yang lembut yang berdiri di atas meja, memegang papan hingga ke atap yang menekan. Apakah Pak kecil itu menangis? Itu tidak mungkin. Bukan saja dia tidak menangis ketakutan, dia bahkan menggoyangkan kaki kecilnya dengan sembarangan. Dia sangat tenang. Ibu, tua, ikan tua, tangan kue manis lelah sekali. Ketika Pak kecil itu melihat ibu, kakeknya, dan sekelompok penjaga rahasia, dia mulai membujuk dengan suara kekanak-kanakan. Suan Yuan Yu dengan cepat pindah dan mengambil papan besar yang dipegang Pak kecil itu. Yunran juga membawa bungkusan itu keluar. Setelah penjaga rahasia membawa anak-anak yang bersembunyi di bawah meja keluar, Suan Yuan Yu melepaskan dan mundur. Saat dia menariknya keluar, seluruh atapnya runtuh, dan puing-puing serta kayu bergemuruh. Pak kecil itu tidak tahu betapa berani dan hebatnya perbuatannya. Dia bersandar di pelukan Yunran, meminum air dari kantong air yang bahkan lebih besar dari wajah kecilnya.
Kue manis itu luar biasa. Yunran mencium wajah kecilnya beberapa kali berturut-turut. Pekrat itu memang melebihi ekspektasinya. Dia selalu tahu bahwa Pak kecil itu memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Namun, dia tidak tahu kalau Pak kecil akan begitu berani di saat kritis seperti ini. Ibu mengatakannya sebelumnya, Sweetie Cake sedikit abadi. Sedikit abadi dimaksudkan untuk menyelamatkan semua orang. Mata si Pekrat melengkung membentuk senyuman. Matanya jernih dan cerah. Dia memiliki hidung kecil dan bibir merah muda. Saat dia tersenyum, dia akan memperlihatkan sederet gigi susu putih. Ada dua lesung pipit kecil di wajahnya, dan dia begitu manis hingga membuat hati bergetar. Sebelumnya, dia jelas-jelas dimarahi hingga menangis oleh anak-anak itu, namun dia tidak menyimpan dendam. Suan Yuanyu menggendongnya dan mengukurnya dalam pelukannya. Dia bertanya secara rincin, apakah kamu terluka? Apakah tanganmu sakit? Apakah kakimu sakit? Jika potongan kayu itu jatuh, biarlah. Kenapa kamu menahannya? Meskipun dia baik-baik saja, hati Suan Yuanyu sakit. Itu adalah balok kayu yang sangat besar. Bagaimana mungkin hatinya tidak sakit ketika dia melihat lengan dan tangan si gadis kecil yang cantik itu memegangnya? Karena kayu besar itu akan tumbang dan membentur meja. Jika mejanya pecah, anak-anak kecil yang bersembunyi di bawah akan terkena pukulannya. Tapi kue manis itu enak. Dia tidak akan membiarkan kayu besar itu tumbang. Pekrat itu mengangkat tinju kecilnya lagi, menandakan bahwa tinjunya sangat kuat. Saat ini, dekan dan guru akademi akhirnya tiba. Kelas lain memiliki siswa yang lebih tua. Ketika mereka menghadapi gempa bumi, mereka tahu bagaimana cara melarikan diri. Namun, kelas ini diisi oleh anak-anak yang setengah dewasa. Yang termuda baru berusia 3,5 tahun. Mereka semua adalah tuan muda dan remaja putri dari keluarga bangsawan. Jika terjadi sesuatu, mereka mungkin akan menangis ketakutan. Dekan dan para guru mengira akan banyak korban jiwa kali ini. Tanpa diduga, ketika mereka melangkah ke halaman, mereka melihat sekelompok anak-anak berdiri di halaman. Di samping mereka ada sekelompok penjaga rahasia dari Istana Kekaisaran. Keduanya dari Yuan Mansion datang ke akademi. Anak-anak ini beruntung. Direktur menghela nafas berat. Dia mengira penjaga rahasia telah menyerbu masuk ketika tanah berguncang dan menyelamatkan semua anak-anak ini. Dia tidak tahu bahwa pahlawan kecil sebenarnya adalah seorang Pekrat kecil berusia 3,5 tahun. Bab 284 menjauhlah 3 langkah darinya. Mo Yunian baru saja menyelamatkan kita. Menurutku dia bukan orang jahat. Mo Yunian sangat kuat, dan sangat berani. Jika bukan karena dia, kita semua mungkin sudah hancur berkeping-keping. Saya juga berpikir bahwa Mo Yunian bukanlah roh jahat. Dia tampak seperti anak peri cantik dalam lukisan. Apalagi suaranya lembut. Dia pasti tidak akan membunuh siapapun. Kalau begitu, kita harus meminta maaf padanya karena kita baru saja mengatakan bahwa dia adalah roh jahat dan dia membunuh seseorang. Sekelompok anak-anak berkumpul dan baru saja pulih dari keterkejutan mereka. Namun, mereka menyadari jika Sweetie Cake tidak menyelamatkan mereka sekarang, sesuatu mungkin akan terjadi pada mereka. Bagaimanapun, mereka masih anak-anak dan pikiran mereka tidak terlalu berat. Pada saat ini, mereka menyadari kesalahan mereka dan mendatangi Pak kecil itu. Mo Yunian, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyebutmu roh jahat kecil lagi. Mo Yunian, kami salah. Kamu bukan roh jahat kecil. Anda adalah penyelamat kami. Ya, menurutku kamu sangat manis. Kamu terlihat seperti anak peri dalam lukisan. Mo Yunian, kamu sangat berani. Kamu adalah anak kecil paling berani yang pernah kulihat. Mata Yunran melembut. Dia tahu itu. Gadis kecilnya sangat menyenangkan. Bagaimana mungkin ada orang yang membencinya? Pak kecil itu sepertinya tidak menyangka bahwa anak-anak ini, yang sebelumnya memanggilnya roh jahat kecil, akan datang untuk memujinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa bereaksi. Dia melebarkan matanya yang besar seperti anggur hitam dan tampak bingung. Kemudian, seolah dia mengerti bahwa semua orang memujinya, dia tertawa bahagia. Setiap suara tawa lembutnya membawa kaitan bahagia. Dia menggelengkan kepalanya dan betisnya bergoyang sembarangan. Tindakan kecilnya semuanya manis. Karena Sweetie Cake sedikit abadi. Sedikit abadi ingin menyelamatkan orang. Hati Suan Yuanyu sakit. Tentu saja, dia senang Pak kecil itu disukai.
Namun, di saat yang sama, dia sedikit kecewa. Ini karena Pak kecil itu akan datang ke akademi di masa depan dan bermain dengan bocah-bocah ini. Dia akan memiliki lebih sedikit waktu untuk menemaninya. Anak-anak nakal ini tidak sebodoh itu sehingga mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka tahu betapa enaknya sweetie cake-nya. Mo Yunian, terima kasih telah menyelamatkanku. Liontin giok ini untukmu. Mo Yunian, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik mulai sekarang. Bolehkah saya mengundang Anda ke rumah kami sebagai tamu? Mo Yunian, aku juga suka yang manis-manis. Aku akan membawakanmu manisan yang enak besok. Mari makan bersama. Dekan dan para guru juga mengetahui dari penjaga rahasia bahwa Pak kecil itu baru saja menyelamatkan anak-anak. Dekan bersyukur sekaligus terkejut. Apakah Pak kecil ini sekuat itu? Di sisi lain, Pak kecil itu dikelilingi sekelompok kepala lobak kecil. Adegan itu langsung menjadi hidup. Menghadapi antusiasme semua orang, Pak kecil itu mengangguk setuju. Oke, tentu, Suan Yuan Yu sedang membawa paket kecil itu. Ketika dia melihat seorang anak bergesekan dengannya dan ingin menarik tangan Pak kecil itu, dia buru-buru menepisnya. Apa yang kamu inginkan? Jika Anda ingin bicara, bicaralah. Mengapa kamu menyentuhnya? Kamu masih kecil. Dia seorang gadis kecil. Menjauhlah 3 langkah darinya. Setelah Yunran selesai memeriksa Bun, dia pergi bertanya kepada penjaga rahasia untuk mengetahui apa yang terjadi dengan gempa tersebut. Saat ini, bahkan sekolahnya telah runtuh. Tidak mungkin mereka bisa melanjutkan belajar. Oleh karena itu, kedua orang paket kecil itu berkemas dan pulang setelah menghadiri kelas selama setengah hari. Pada saat yang sama, gempa bumi terjadi di Yuan Mansion. Bab 285 si paket kecil yang lolos. Mo Beiyuan bergegas keluar dari ruang kerja di bawah guncangan hebat. Dia melihat ke langit yang tidak normal dan memanggil naga terbang bersayap merah untuk bergegas menuju akademi. Wanita dan anak-anaknya ada di sana. Dia sangat ingin mengetahui situasi mereka saat ini. Ini bukan pertama kalinya Mo Beiyuan mengalami hal seperti itu. Dia pernah mengalami gempa bumi yang lebih serius dari ini. Tapi kali ini, dia punya sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dia mengkhawatirkan Yunran dan kedua anaknya. Itu ayah. Itu naga terbang besar. Ayah di sini untuk membawa pulang sweetie cake. Paket kecil itu dibawakan oleh Suan Yuan Yu. Sebelum dia mencapai kereta yang diparkir di luar akademi, matanya yang tajam melihat binatang bersayap merah itu terbang ke arahnya. Ayah, sweetie cake ada di sini. Dia di sini. Pak kecil itu mendekatkan tangan kecilnya ke mulut dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak. Lalu, dia melambaikan tangan pendeknya. Mo Beiyuan juga menemukannya. Sebelum naga terbang bersayap merah mendarat, dia melompat turun dan mendarat di depan Yunran dan anak-anak. Dia mengangkat tangannya dan ingin menggendong Pak kecil itu. Pak kecil itu sepertinya lupa kalau lengannya terpelintir. Dia sangat senang sampai dia ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Hanya Yunran yang mengingat luka-luka Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, lukamu. Mau bagaimana lagi? Mereka berdua jelas sudah melupakan hal ini. Yunran hanya bisa mengingatkan mereka. Pak kecil itu segera menarik lengan kecilnya dan menggelengkan kepalanya ke arah ayahnya. Seperti orang dewasa kecil, dia berkata dengan serius, luka ayah belum pulih. Anda tidak dapat membawa sweetie cake. Ayah harus mendengarkan ibu dengan patuh. Pak kecil Mo Beiyuan berhasil lolos dan dia merasa kecewa. Namun, dia terluka, jadi dia hanya bisa menarik tangannya dengan kesal. Mo Beiyuan menghela nafas lega saat melihat mereka berdiri di depannya. Namun, dia tetap bertanya dengan gugup. Yunran, kamu baik-baik saja. Apakah kamu takut dengan gempa tadi? Yunran menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tidak, kami semua baik-baik saja. Bun dan sweetie cake juga tidak takut. Rumah di akademi runtuh, jadi mereka diberi istirahat. Saya berencana untuk membawa mereka kembali. Kenapa kamu terburu-buru? Yunran juga sedikit terkejut melihatnya bergegas mendekat. Bagaimanapun, Yuan Mansion tidak jauh dari sini, tapi tidak dekat. Dia seharusnya bergegas mencari mereka saat gempa terjadi. Ada gempa bumi di kota kekaisaran. Jalannya berantakan. Tidak nyaman bagimu untuk naik kereta. Aku di sini untuk mengantarmu pulang. Oh, Yunran mengangguk dan menyerahkan paket kecil itu kepada Suan Yuan Yu. Kemudian,
dia menggendong Bun dan melompat ke punggung Wyvern sayap merah. Bukan karena dia tidak ingin Xuan Yuan Yu duduk. Bukan karena dia malas dan tidak mau berjalan pulang. Sebaliknya, dia khawatir Xuan Yuan Yu dan Mo Beiyuan akan bertengkar lagi di belakang naga terbang bersayap merah. Singkatnya, dia merasa bahwa adalah benar untuk tidak membiarkan mereka berdua duduk di punggung binatang terbang yang sama pada saat yang bersamaan. Tentu saja, Xuan Yuan Yu tidak akan mengatakan apapun. Pada saat ini, tidak peduli betapa dia tidak menyukai Mo Beiyuan, tidak mungkin dia bercanda tentang keselamatan Yun Ran dan kedua anaknya. Setelah gempa, siapa yang tahu betapa kacaunya kota ini? Lebih aman mengambil binatang iblis terbang. Di belakang naga terbang bersayap merah, Pak kecil itu mulai memberitahu ayahnya tentang penampilan beraninya tadi. Kue manis itu sedikit abadi. Dia melindungi anak-anak lain. Semua orang memuji Sweetie Cake. Bab 286 bukan aku. Yun Ran bertanya-tanya, bayi apa lagi? Pak kecil ini adalah bayi bungsu. Pak kecil itu menggelengkan kepala kecilnya dengan gembira dan berkata kepada ayahnya, kue manis bukanlah roh jahat kecil. Sweetie Cake bahkan memberitahu anak-anaknya bahwa ayah Sweetie Cake juga orang baik dan bukan roh jahat yang besar. Mereka semua percaya kata-kata Sweetie Cake sekarang. Mo Beiyuan memandang Yun Ran, yang berada di samping. Makna di matanya mungkin adalah menanyakan apakah sesuatu telah terjadi di akademi hari ini. Mengapa ada pembicaraan tentang sedikit roh jahat? Roh jahat yang besar. Yun Ran menjelaskan padanya dengan singkat. Karena masalah di Istana Perdana Menteri, pada awalnya, anak-anak itu mengucilkan Pak kecil itu dan bahkan takut padanya. Mereka mengatakan bahwa Pak kecil itu adalah monster kecil dengan akar spiritual tingkat surga yang super. Namun setelah itu tiba-tiba terjadi gempa. Pak kecil itu berdiri dan melindungi semua anak. Peristiwa tersebut mengubah pemikiran anak-anak tentang dirinya. Ketika Mo Beiyuan mendengar Pak kecilnya mengangkat atap dengan tangan kosong, kelopak matanya bergetar 2 kali. Apakah lengan kecilmu baik-baik saja? Saat dia berbicara, dia mengambil lengan kecil yang seperti akar teratai dari pangsit kecil itu untuk melihat apakah lengan itu terluka. Yun Ran tersenyum dan berkata, dia baru saja menggunakan kayu salib lain yang jatuh dari atap. Saat kami menemukannya, dia berpose dengan lengan kecil di pinggulnya. Saat menyebutkan tentang Pekrat yang memegang sepotong kayu besar dengan satu tangan di pinggangnya, Yun Ran masih menganggapnya lucu. Bagaimana bisa ada nasi kecil yang lucu? Dia bahkan punya permen di mulutnya. Saat menyebutkan permen ini, Yun Ran teringat untuk bertanya kepada pengepaknya, kue manis kecil, dari mana asal permen yang baru saja kamu makan? Yun Ran selalu berniat mengendalikan si kecil untuk makan makanan manis. Oleh karena itu, dia biasanya mengganti permen dengan buah-buahan ketika si paket kecil menginginkan yang manis-manis. Pak kecil itu menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya ke arah Yun Ran. Kue manis tidak memakan permen. Bu, permen itu masuk ke mulut Sweetie Cake dengan sendirinya. Yun Ran mengangkat tangannya dan dengan lembut mencubit wajah buncit si paket kecil itu. Mo Yunian, permen itu tidak akan masuk ke mulutmu dengan sendirinya. Ia juga tidak memiliki kaki. Jadi, siapa yang memberimu permen itu? Pak kecil itu memutar mata hitamnya yang besar dan berkedip ke arah ayahnya. Yun Ran mengikuti pandangannya. Mo Beiyuan dengan cepat berdehem dan berkata dengan serius, itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Paling-paling, dia hanya membeli manisan Houghton untuk si kecil 1 atau 2 kali. Ayah. Pak kecil itu diam-diam mengulurkan tangan dan mengguncang lengan baju ayahnya. Mo Beiyuan melihat penampilannya yang menyedihkan dan ingin berbicara mewakilinya. Tanpa diduga, Yun Ran terbatuk-batuk. Mo Yunian, percuma mencari ayah sekarang. Dia tidak bisa membantumu. Jadi, siapa yang memberimu permen itu? Kakek. Yun Ran merenung sejenak. Mo Beiyuan tidak lagi pandai diam-diam membelikan makanan manis untuk si kecil. Para penjaga rahasia juga takut dia menegurnya. Satu-satunya yang tersisa mungkin adalah Xuan Yuan Yu, kakek kandung yang menyayangi si paket kecil tanpa keuntungan apapun. Mata Pak Rat berbinar. Wow, Ibu, kamu sangat pintar. Ini bukan saat yang tepat untuk mendengarkan sanjungan Pak Rat. Dia mengambil kantong kecil Pak kecil itu dan memeriksanya. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu berisi permen batu. Kantong kecil itu penuh sekali sehingga tidak bisa diisi lagi. Sepertinya dia harus berbicara dengan Xuan Yuan Yu tentang hal ini.
Pak kecil itu masih kecil. Bagaimana dia bisa mengendalikan diri? Meskipun dia menganggukkan kepalanya dengan serius sekarang, dia mungkin akan melupakan semua yang dia katakan ketika dia berbalik dan melihat permen itu. Bab 287 Bawalah anak-anak ke halamanku malam ini. Keluarga beranggotakan 4 orang kembali ke rumah Yuan. Penjaga rahasia terus mengirimkan berita ke Mobe Yuan. Yunran tahu bahwa berita ini seharusnya tentang gempa bumi ini, jadi dia membungkuk untuk mendengarkan. Setelah Mobe Yuan membaca berita itu, ekspresinya menjadi gelap. Yunran telah bertanya kepada Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya dan mengetahui bahwa kota kekaisaran belum pernah mengalami gempa bumi sebelumnya, tetapi mereka dan tuan mereka telah mengalaminya ketika mereka pergi ke tempat lain. Thunderbolt dan lainnya juga mengatakan bahwa gempa kali ini terlihat tidak normal. Berbeda dengan gempa yang pernah mereka alami sebelumnya. Dia bertanya kepada Thunderbolt dan yang lainnya, apa bedanya? Thunderbolt berkata, di masa lalu, guru dan saya pergi ke kota di mana gempa bumi terjadi dan menyelamatkan orang-orang. Kami memiliki pemahaman tentang gempa bumi. Sebelum gempa terjadi, pasti ada beberapa peringatan. Misalnya, beberapa binatang iblis akan panik dan mengaum dengan liar. Ular, serangga, tikus, semut akan merangkak keluar dari tanah, dan bunga serta pepohonan layu secara tidak normal. Namun, sebelum gempa di kota kekaisaran kali ini, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Itu sebabnya mereka merasa gempa kali ini sedikit tidak normal. Apakah gempa ini sebuah kecelakaan? Atau ada alasan lain? Yunran bertanya dengan rasa ingin tahu. Mobe Yuan menyerahkan pesan dari Raven padanya, mengisyaratkan dia untuk membacanya sendiri. Yunran mengambilnya dan memindai isi catatan itu secepat yang dia bisa. Isi catatan tersebut sebagian besar mengenai dampak gempa di berbagai wilayah kota kekaisaran, seperti runtuhnya rumah, retakan besar, dan sejumlah korban jiwa. Namun, tatapan Yunran tertuju pada salah satu catatan itu lebih lama. Ada sesuatu yang tidak biasa di Mausolem Kekaisaran Benua Timur. Tempat gempa paling parah adalah Mausolem Kekaisaran Benua Timur. Dengan kata lain, pusat gempa bukanlah kota kekaisaran, melainkan Mausolem Kekaisaran di Benua Timur. Harus dikatakan bahwa 12 divisi Istana Yuan sangat kuat dalam hal jaringan informasi mereka. Hanya dalam waktu singkat, mereka benar-benar menemukan pusat gempa. Mobe Yuan, apakah kamu ingin pergi ke Mausolem Kekaisaran untuk melihatnya? Bagaimanapun, nenek moyangnya terbaring di sana. Tidak perlu. Mobe Yuan tidak tertarik dengan nenek moyang keluarga kerajaan. Dia menatapnya dengan sepasang mata yang dingin dan dalam. Tatapannya berhenti pada wajah kecilnya. Gempanya bisa terjadi kedua kali, ketiga kali, atau bahkan berkali-kali. Malam ini, bawalah anak-anak ke halaman rumahku. Yunran tahu bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan kedua anak itu. Selain itu, dia mungkin khawatir dia akan mati dan melibatkan dirinya. Oleh karena itu, dia mengangguk setuju. Dia membawa 2 bungkusan kecil itu dan tinggal di kamar yang sama dengannya. Sweetie Cake sangat gembira saat mendengar bahwa mereka akan tidur dengan ayah mereka hari ini. Sebelum Sweetie Cake tertidur, dia memegangi kakinya yang cantik dan lembut dan berteriak bahwa dia akan memiliki adik laki-laki. Adik laki-laki. Yunran teringat percakapan tentang adik laki-lakinya di kereta sebelum memasuki istana dan mau tidak mau mundur. Mobe Yuan, bujuk dia untuk tidur. Masih ada yang harus kulakukan. Ayah, kapan Sweetie Cake akan punya adik laki-laki? Pak kecil itu melebarkan mata hitamnya yang besar dan tampak energi. Mobe Yuan tidak menyangka dia tiba-tiba menyebutkan topik ini lagi, jadi dia terus membujuknya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Kamu akan memilikinya ketika kamu sudah dewasa. Tapi Sweetie Cake sudah dewasa. Dia akan berumur 4 tahun. Pekrat itu mengangkat 4 jarinya saat dia berbicara, menandakan bahwa dia telah benar-benar dewasa. Ayah dan ibu, apakah kamu tidak ingin memberikan adik laki-laki pada Sweetie Cake dan kakak? Bab 288 Racun Gu Sialan ini. Pak kecil itu sangat lengket. Dia menggembungkan pipinya dan memeluk tangan besar ayahnya. Ia harus bertanya dengan jelas. Bun, yang diam-diam membolak-balik buku kuno tebal di sampingnya, terdiam. Dia tidak pernah menginginkan adik laki-laki. Mobe Yuan telah menghadapi segala macam ujian serius dan situasi berbahaya, tetapi sekarang, dia merasa dahinya berkeringat.
Dia mengutuk Feng Chen di dalam hatinya lagi. Itu semua karena mulutnya inilah dia bisa mengangkat topik apapun untuk menggoda pak kecil itu. Apakah, adik laki-laki, ini lahir begitu saja? Sekarang bukan waktunya. Mo Beiyuan berdeham. Pak Pekrat punya pertanyaan lain. Kapan waktunya? Kapan aku bisa punya adik laki-laki? Mo Beiyuan menarik napas dalam-dalam. Saat kamu sudah dewasa, kamu masih terlalu muda. Dengan seorang adik laki-laki, ayah tidak akan bisa menggendongmu dan terbang tinggi. Baiklah kalau begitu. Pak kecil itu menguap setelah beberapa saat. Mo Beiyuan dengan cepat menepuknya. Kue manis, tidurlah. Ayah, kamu juga harus tidur. Di mana ibu? Kita harus tidur bersama hari ini. Pak kecil itu mencoba yang terbaik untuk melebarkan matanya agar kelopak matanya tidak tertutup. Dia ingin ibunya datang dan tidur bersamanya. Pada akhirnya, mereka berempat duduk di tempat tidur besar. Bun tidur di pojok paling dalam dengan Little Sweetie Cake terjepit di sampingnya. Yun Ran dan Mo Beiyuan bersebelahan. Tangan Mo Beiyuan dicengkeram oleh pak kecil itu. Seolah-olah dia sedang memeluk Yun Ran. Racun parasit pada mereka berdua dan luka Mo Beiyuan membuat Yun Ran terbaring kaku miring. Namun, kehadiran pria di belakangnya terlalu kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura fatal, dan kehangatan kulitnya bisa dirasakan melalui pakaian tipisnya. Yun Ran merasa dia kesulitan bernapas. Namun, paket kecilnya baru saja mulai merasa mengantuk. Jika dia melepaskan tangannya, dia pasti akan membangunkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berbaring seperti ini. Apakah kamu kedinginan? Suara dalam pria itu terdengar di telinga Yun Ran dan terlintas di benaknya. Yun Ran merasakan telinganya gatal dan sedikit terbakar, seolah ada sesuatu yang menyentuh lehernya. Aku tidak kedinginan. Dia jelas tidak kedinginan sekarang, dan tubuhnya masih terasa panas dan tidak nyaman. Racun sialan ini terlalu menyiksa. Keduanya jelas berada di bawah kendali racun parasit, tapi kenapa dialah yang bereaksi lebih kuat setiap saat? Penglihatan Mo Beiyuan bisa melihat bahkan dalam kegelapan. Oleh karena itu, di bawah cahaya lilin yang redup, dia dapat dengan jelas melihat warna merah jambu di kulitnya dan bau manis miliknya. Dia ingin menariknya ke dalam pelukannya dan menyatukannya ke dalam darah dan dagingnya. Yun Ran tidak tahu bahwa di belakangnya, matanya dipenuhi kegilaan dan cinta yang hampir paranoid. Yun Ran mendengarkan pernapasan kedua anak itu dan menilai bahwa mereka tertidur. Dia berkata dengan lembut, Mo Beiyuan, mereka berdua tertidur. Ya, suara di belakang telinganya tampak lebih dalam dan serak. Melihat bahwa dia tidak berniat untuk bergerak, Yun Ran berkata dengan suara rendah, apakah kamu ingin mencoba menarik tanganmu? Saya rasa saya tidak bisa. Tidak bisa menarik diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa si Pekrat masih berpegangan erat saat dia tertidur? Yun Ran ingin melepaskan diri dari pelukannya, jadi dia memutar tubuhnya. Aku akan coba lagi. Jangan bergerak. Yun Ran tersentak di belakangnya. Dia mengira dia tidak sengaja menyentuh lukanya, jadi dia tidak berani bergerak. Bab 289 Ibu dan Ayah tidur bersama. Bukan karena Mo Beiyuan benar-benar tidak bisa menarik diri, tapi dia hanya ingin memeluknya sebentar. Itu sedikit menyiksa, tapi dia rela menanggung siksaan yang disebabkan oleh racun Gu. Ini adalah situasi yang jarang terjadi. Dia seperti binatang kecil yang patuh dan bersandar di pelukannya seolah dia miliknya. Mo Beiyuan, bisakah kamu lebih cepat? Ya, peluk aku sebentar lagi. Suara Mo Beiyuan dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Apa? Yun Ran sama sekali tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Mo Beiyuan berdeham dan sedikit menundukkan kepalanya. Dia bersandar di telinganya dan berkata dengan serius, ku bilang, biarkan pak kecil itu memelukku lebih lama lagi. Saat dia tertidur lelap, saya akan menariknya menjauh agar tidak membangunkannya. Yun Ran hanya bisa terus bersandar di pelukannya dan menunggu si Pekrat tertidur. Keduanya dengan hati-hati bangkit dari tempat tidur. Baru setelah mereka mencapai ruang luar, Yun Ran merasakan detak jantungnya sedikit tenang. Namun, karena racun Gu di tubuhnya baru saja bereaksi, wajahnya memerah malu-malu. Saat ini, matanya berair, dan sudut matanya sedikit terangkat. Di mata Mo Beiyuan, dia luar biasa cantik. Matanya yang setenang laut dalam dipenuhi cinta saat ini. Pergi tidur. Yun Ran ingin tidur juga, tapi dia ingat luka-lukanya.
Buka pakaianmu. Aku akan mengganti pakaianmu dulu. Lukanya hampir sembuh. Yunran menyadari bahwa kemampuan pemulihan tubuhnya sangat kuat. Dia telah pulih dari cedera serius dalam waktu singkat. Namun, selain luka baru ini, masih banyak luka lama di tubuhnya. Ada juga luka aneh di punggungnya. Tampaknya itu adalah totem yang dicap oleh sesuatu. Mo Beiyuan, apa arti tanda di punggungmu ini? Yunran hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka dia akan segera menarik bajunya untuk menutupi bekasnya, seolah dia tidak ingin dia melihatnya. Tidak ada apa-apa. Aku baru saja bermain-main dengan sesuatu. Yunran bukanlah orang yang tidak peka. Melihat bahwa dia sengaja menghindari pertanyaannya, dia tidak berniat untuk terus bertanya. Pada akhirnya, hubungan mereka belum mencapai titik di mana mereka bisa berbagi rahasia satu sama lain. Wajar jika dia tidak mau memberitahunya. Namun, setelah Mo Beiyuan berbicara, dia menyesalinya. Bukankah sikapnya terhadapnya sedikit galak sekarang? Dia meraih pergelangan tangannya dan menjelaskan dengan suara rendah, benda itu terlalu kotor. Aku tidak ingin kamu menyentuhnya. Apa yang dilihat Yunran adalah sebuah merek, tapi baginya, merek itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dia hapus seumur hidupnya. Itu adalah masa lalu yang kelam sehingga dia tidak sanggup mengingatnya kembali. Yunran tidak tahu mengapa dia menggunakan kata kotor untuk menggambarkan merek di punggungnya, tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Setelah mengatasi luka-lukanya, mereka berdua tidur terpisah. Ketika Pak kecil itu sarapan keesokan harinya, dia mengangkat wajah kecilnya yang bodoh dan dengan senang hati memberitahu kakek dan nenek dari pihak ibu. Ibu dan ayah tidur bersama kemarin. Suan Yuanyu dan Bai Wan melihat ke arah Yunran. Yunran baru saja menyesap bubur dan hampir tersedak. Mengapa Pak kecil ini selalu berhenti di tengah kalimatnya? Itu gempa kemarin. Mo Beiyuan khawatir akan terjadi gempa kedua dan ketiga, jadi dia tidur di kamar yang sama dengan kami. Pak kecil itu mengangguk. Ayah memelukku untuk tidur dengan ibu. Untuk pertama kalinya, Yunran membenci paket kecilnya karena terlalu banyak bicara. Dia harus memamerkan hal semacam ini. Bab 290 mengambil kembali akar roh. Yunran benar-benar tidak ingin melanjutkan topik ini, jadi dia mengganti topiknya menjadi Bai Wan. Tubuhmu hampir pulih. Dalam beberapa hari, ambil kembali akar spiritualmu. Suara Bai Wan baru saja pulih. Suaranya tidak terlalu enak dan sedikit serak, tapi dia sudah bisa berbicara. Oke, salep di Gunung Abadi Yunran kembali menunjukkan efek magisnya. Sekarang, tidak ada bekas luka yang mengerikan di wajah atau tubuh Bai Wan. Terapi makanan dan terapi pengobatan dilakukan bersamaan, dan ia tidak lagi sekurus dulu. Seperti yang diharapkan dari keindahan nomor 1 dari 5 negara. Bahkan jika dia tidak memiliki rambut apapun sekarang, itu tidak mempengaruhi fakta bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Dia duduk di sana dengan wajah oval dan leher angsa. Dia tidak tersenyum atau marah. Bulu matanya yang tebal panjang dan melengkung, dan matanya yang berbentuk almond berkedip seperti genangan mata air jernih. Kerutan dan senyumannya sungguh menawan. Kecantikan itu sepertinya terpancar dari tulangnya. Karena dia dipenjara di ruangan gelap di bawah tanah dan tidak melihat matahari selama bertahun-tahun, kulitnya agak putih pucat. Namun, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kecantikannya. Sebaliknya, hal itu memberinya rasa kecantikan yang lemah. Yunran tidak tahu tentang orang lain, tapi mata Suan Yuanyu hampir tertuju pada Bai Wan. Wan, aku akan pergi ke kediaman Perdana Menteri dan membawanya kemari. Tunggu di sini. Suan Yuanyu, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Bai Wan tidak tahu sudah berapa kali dia menolaknya. Dia telah mengucapkan segala macam kata-kata kasar dan tidak pernah bersikap baik padanya, tetapi orang ini berpura-pura bodoh. Yunran tidak berniat membiarkan Suan Yuanyu menangkap Yun Ziyuan. Lagi pula, dari kelihatannya, cara orang ini memang sedikit kasar. Saya akan berdiskusi dengan Mo Beiyuan tentang menangkap Yun Ziyuan. Jangan khawatir, Yu. Tidak peduli seberapa buruk amarah Suan Yuanyu, dia tidak akan marah di depan wanita yang paling dia cintai dan putrinya yang berharga. Bai Wan menghindarinya adalah satu hal, tetapi mengapa putrinya yang berharga tidak membelanya? Yunran, katakan yang sebenarnya padaku. Apa menurutmu aku juga tidak berguna? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melindungimu? Jadi,
Tidak ada di antara kalian yang mau kembali ke Wuhan bersamaku. Yunran memegangi dahinya tanpa suara. Saya punya rencana sendiri untuk masalah ini. Saya tidak bermaksud membuat khawatir orang-orang di Istana Perdana Menteri. Saya hanya ingin menangkapnya secara diam-diam. Adapun bagaimana Anda ingin menghadapinya setelah menangkapnya dan mengambil akar spiritualnya, itu terserah Anda. Dia takut sesuatu akan terjadi jika dia terlalu impulsif. Bukan karena Suan Yuan Yu tidak cukup pintar, tapi masalah ini melibatkan Bai Wan, jadi dia mungkin tidak terlalu tenang. Itu seperti bagaimana Yun Ziyuan menuduh Sweetie Cake kecil di aula utama sebelumnya, menyebabkan Suan Yuan Yu menjadi marah. Oleh karena itu, dia berencana membawa beberapa penjaga rahasia ke kediaman Perdana Menteri. Namun, pada akhirnya, bahkan Yun Ran sendiri tidak dapat hadir. Mo Beiyuan mengatur agar Thunderbolt membawa orang untuk memasukkan Yun Ziyuan ke dalam karung dan membawanya kembali. Ini juga pertama kalinya Yun Ran mengetahui bahwa ada penjara rahasia yang sangat tersembunyi di Yuan Mansion. Yun Ziyuan buta pada satu matanya dan mengenakan penutup mata hitam. Dia mengalihkan pandangan lainnya dan melihat beberapa orang berdiri di depannya dalam cahaya redup. Murid Yun Ziyuan mengerut saat dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Bai Wan, Yun Ran, Mo Beiyuan, Suan Yuan Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kalian semua ada di sini? Mengapa keempat orang ini bersatu?